Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lah. Kali ini aku akan berbagi info seputar gimana caranya teman-teman untuk menghitung nilai sementara dari teman-teman untuk masuk ke sidang kelulusan menuju Rikes tahap 2. Jadi nanti silahkan teman-teman cek kuota di Polda teman-teman masing-masing. Biasanya kuota itu diinfokan pada saat teman-teman mengikuti fakta integritas. Dan untuk yang masuk ke Rikes tahap 2, biasanya itu juga disesuaikan dengan kuota DIPA dari Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi kuota DIPA atau daftar isian pelaksana anggaran itu sama halnya kayak anggaran biaya yang sudah disediakan, dan ini merupakan pengeluaran negara atau dibebankan kepada APBN. Selanjutnya aku akan memberikan contoh perhitungannya. Misalkan pada saat fakta integritas yang diinfokan di Polda teman-teman masing-masing itu dibutuhkan 600 personel. Ini contoh di Polda dari teman-teman, misalkan seperti itu. Dan misalkan di Polda teman-teman itu ada 30 kabupaten, maka rata-rata tiap kabupaten itu dapat dihitung sebagai berikut. Jadi 600 itu dibagi 30. Jadi per kabupaten itu bisa mendapatkan rata itu 20 orang atau personel. Jadi paling tidak teman-teman kalau mau aman itu harus berada di antara 1 sampai 20 orang tersebut. Tapi tiap Polda itu biasanya kuota DIPA-nya itu bisa berbeda. Ada yang 1,5, ada yang 1,6, ada yang 1,4, terus ada yang 1,7, biasanya sampai maksimal 2. Tapi tiap tahun itu bisa berbeda. Jadi nanti cek ketika fakta integritas dari jumlah peserta yang masih bertahan, dan setiap kabupaten juga itu bisa berbeda-beda jumlah personel yang dibutuhkan. Ada yang dapat lebih sedikit, ada juga yang mendapatkan jumlah kuota lebih banyak sesuai dengan kebutuhan dan jumlah peserta yang mendaftar. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, berapa nilai minimal untuk lanjut ke Rikes tahap 2?" Ada juga yang bertanya, apakah ada sistem MS atau TMS. Jadi untuk sistem MS atau TMS itu biasanya pasti ada, karena untuk menuju Rikes 2 itu sudah ada kuota DIPA-nya masing-masing atau sudah ada anggaran biayanya. Jadi tidak semua peserta yang masih bertahan itu bisa ikut ke Rikes tahap 2. Jadi untuk menentukan siapa saja peserta yang lanjut ke Rikes tahap 2 itu nanti akan ketahuan setelah di ranking sesuai dengan kebutuhan kuota Polda dari teman-teman masing-masing. Misalkan aku akan kasih contoh perhitungan kuota tiap Polda menuju Rikes 2. Misalkan di Polda A, jumlah peserta yang masih bertahan secara keseluruhan itu sekitar kurang lebih 4.000 orang, dan kuota DIPA-nya 1,5. Maka cara perhitungannya seperti ini. Jadi 4.000 itu dibagi 1,5. Jadi kurang lebih nanti yang menuju ke Rikes tahap 2 itu 2.667. Ini merupakan pembulatan. Jadi kurang lebih perhitungannya seperti itu. Kemudian contoh perhitungan kuota tiap Polres menuju Rikes 2. Cara perhitungannya hampir sama dengan di atas. Jadi misalkan di Polres A jumlah peserta Polki ini khusus Bintara Pria yang masih bertahan secara keseluruhan ada 150 orang, dan kuota DIPA-nya itu 1,5, maka cara ngitungnya adalah 150 itu dibagi 1,5. Jadi kurang lebih nanti akan ada 100 orang yang menuju ke Rikes tahap 2. Jadi kalau nanti teman-teman mau hitung kuota Polki atau Polwannya, intinya teman-teman harus tahu terlebih dahulu jumlah peserta yang tersisa, kemudian tahu kuota DIPA-nya dan di ranking per Polres atau per Polda. Kemudian nanti teman-teman tinggal hitung saja seperti perhitungan di atas. Jadi soalnya untuk perhitungan Bintara Polki atau Polwan atau Bakomsus biasanya itu terpisah. Jadi antara Bintara Pria, terus Polwan, terus Bakomsus itu nanti perhitungannya dipisah atau tersendiri. Kemudian untuk kisi-kisi Bakomsus, jadi seperti yang sudah aku pernah jelaskan di video sebelumnya, untuk kisi-kisinya nanti bisa teman-teman baca seperti ini. Jadi untuk aspek pengetahuan sudah teman-teman laksanakan, tinggal aspek keterampilan dan perilaku. Jadi aspek keterampilan itu berupa praktek,
Jadi untuk TKJ seperti setting jaringan, hotspot, mikrotik, untuk MM buat logo, poster, brosur, video animasi dan lain sebagainya, untuk RPL buat aplikasi dengan coding, biasanya codingnya dari nol, entah itu Android atau berbasis web. Kemudian TKI bisa buat website atau rakit PC atau yang lainnya. Kemudian telekomunikasi buat bisa membuat jaringan telepon, web dan lain sebagainya. Terus elektro itu bisa membuat rangkaian elektro, itu biasanya disesuaikan dengan jurusan teman-teman. Jadi di elektro itu ada terbagi arus kuat dan arus lemah. Jadi nanti teman-teman kerjakan soal praktek sesuai dengan soal yang diinstruksikan oleh panitia. Jadi usahakan jawabannya sama dengan pertanyaan, karena nanti itu ada tes atau sesi tanya jawab. Jadi untuk aspek perilaku, bagi teman-teman yang belum tahu kira-kira aspek perilaku itu dinilai dari apanya. Jadi nanti biasanya dicek atau dinilai dari sikap atau perilaku dari teman-teman selama proses seleksi atau ketika teman-teman mengerjakan tes TKK aspek keterampilan. Jadi nanti biasanya teman-teman akan ditanyakan cara mengerjakan soalnya, terus cara menjawab soal, kerapian atau keterampilan dari hasil soal yang dari teman-teman kerjakan. Kemudian bisa juga berbentuk sesi wawancara atau tanya jawab seputar pengetahuan tentang aspek keterampilan yang sudah teman-teman jawab atau teman-teman kerjakan. Jadi ingat, jadi kesesuaian jawaban dengan soal atau tema yang ditanyakan dalam soal atau aplikasi yang boleh dan tidak boleh digunakan itu sangat-sangat penting dalam aspek keterampilannya. Jadi ini merupakan sistem penilaian aspek perilaku. Jadi silakan teman-teman baca dengan baik-baik soal dan tema apa yang diangkat dalam soal tersebut dan ikuti instruksi atau petunjuk dari panitia, karena nanti itu akan didalami atau ditanyakan oleh panitia penguji dan teman-teman harus bisa menjelaskan secara detail, runtut atau rinci. Karena kalau jawaban teman-teman itu temanya tidak sesuai atau tidak sama dengan soal atau pertanyaan, maka secara otomatis itu nanti hasilnya itu akan kecil. Oke, selanjutnya aku akan memberikan contoh cara menghitung nilai akademik untuk Bintara PTU. Misalkan kemarin teman-teman PU-nya dapat 68 gitu. Terus WK-nya dapat 64, kemudian matematikanya dapat 77,5, terus bahasa Inggrisnya dapat misalkan 58. Jadi untuk nilai akhirnya untuk akademiknya itu 66, jadi dapat 66. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Jadi untuk PU itu 30%, wawasan kebangsaan itu 20%, matematika 20%, dan bahasa Inggris 30%. Itu untuk Bintara PTU. Kemudian gimana cara untuk menghitung nilai akhir sementara menuju Rikes 2? Jadi nanti caranya adalah nilai psiko itu dikalikan 40%, kemudian ditambah nilai akademik dikalikan 60%. Seperti yang sudah aku hitung tadi. Jadi untuk akademiknya kan dapat 66,1, jadi udah masuk secara otomatis di sini. Untuk psikonya misalkan dapat 70, jadi aku tulis 70. Jadi nilai akhirnya itu dapat 67,66. Jadi ini lumayan agak tinggi ya, 67,66, karena untuk mendapatkan angka 6 itu susahnya minta ampun. Itu cara perhitungan untuk Bintara PTU. Jadi untuk sistem ranking atau Polki atau Bintara Pria, ranking itu nanti biasanya di ranking tiap Polres. Tapi untuk Polwannya itu biasanya di ranking tiap Polda. Jadi sistem ranking itu biasanya disesuaikan dengan jumlah kuota DIPA yang dibutuhkan oleh masing-masing Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi tiap tahun itu bisa ada perubahan. Jadi yang sudah aku jelaskan tadi atau gambaran yang di atas ini hanyalah simulasi cara menghitungnya. Jadi lihat nanti, yang penting teman-teman tahu nilai akhir sementara dari teman-teman masing-masing. Jalur tamtama, misalkan ini PU-nya dapat 58, WK-nya dapat 60, matematikanya dapat misalkan 50, terus bahasa Inggrisnya dapat 60. Jadi untuk nilai
akhir akademiknya itu dapat 57. Jadi untuk Tamtama Polri itu ada sedikit perbedaan, yaitu PU-nya itu 30%, WK 20%, matematika 25%, dan bahasa Inggris 25%. Jadi untuk pengumuman sidang menuju Rikes 2 itu kurang lebih nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Ini untuk contoh perhitungan nilai akademiknya. Kemudian untuk nilai akhir sementara atau menuju ke Rikes 2, jadi sudah didapat tadi akademiknya dapat 57, misalkan psiko aku tulis di sini dapat 70. Jadi kurang lebih nilainya itu bisa 66,07. Itu kalau persentasenya 70 banding 30, karena untuk Tamtama ini agak sedikit berbeda. Jadi psikonya itu lebih besar, itu sekitar 70%, dan akademiknya 30%. Tapi kalau ngambil yang 60 sama 40 nanti hasilnya 64,76. Tapi kalau sudah kepala 6 ini itu hasilnya lumayan bagus, jadi kemungkinan besar itu bisa lanjut ke kesehatan tahap 2. Kemudian untuk teman-teman yang ikut Bakomsus, jadi biasanya untuk teman-teman Bakomsus itu caranya hampir sama dengan yang Bintara PTU, tinggal teman-teman masukkan misalkan nilai psikonya dapat 72, terus aspek pengetahuannya misalkan kemarin dapat 48, jadi nilai akhirnya itu 57,6. Jadi psikologinya itu 40% dan TKK-nya itu 60%. Jadi aspek pengetahuan ini lumayan besar persentasenya. Jadi berdoa saja yang terbaik agar nanti hasilnya itu bisa maksimal dan teman-teman bisa lanjut ke Rikes tahap 2. Nanti tinggal balas di nilai kesemataan jasmaninya. Jadi itu tadi cara menghitung nilai akhir sementara menuju Rikes tahap 2. Jadi nanti bagi teman-teman yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS, silahkan prepare dengan sebaik mungkin untuk tes berikutnya, itu up nilainya di nilai jasmani agar rankingnya itu bisa naik. Ini sangat penting. Karena nilai jasmani itu juga berpengaruh, walaupun 25% itu sangat-sangat ngaruh dalam perankingan. Selisih 0,001 aja tuh bisa ngaruh. Jadi bagi teman-teman yang nantinya tidak memenuhi syarat atau TMS, silahkan jangan pernah berkecil hati, tetap semangat, terus berdoa, berjuang. Jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan, cepat move on dan yakin di next time bisa jauh lebih baik dan bisa lulus terpilih, amin. Intinya tetap lakukan yang terbaik, harus yakin, terus fokus, terus berjuang sampai akhir, banyak-banyak berdoa, maksimalkan nilai di setiap tahapan tes agar peringkatnya bisa naik. Karena di setiap tahapan tes itu akan ada pengurangan peserta atau ada sistem gugur, sistem MS ataupun TNS. Jadi silakan prepare semuanya dengan sebaik mungkin sampai tahapan seleksi ini selesai dan semoga hasilnya memuaskan dan bisa lulus terpilih, amin. Nah itu aja yang bisa aku share kali ini seputar gimana cara menghitung nilai teman-teman untuk menuju ke Rikes tahap 2. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa komen di live chat atau di kolom komentar. Semoga apa yang aku infokan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.